Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Ramuan, yang kami hormati Bapak atau Ibu Guru SD Negeri 3 Ramuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara diseminasi budaya positif sekolah, praktik penerapan segitiga restitusi, aksi nyata modul 1.4 budaya positif, calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri 3 Ramuan Kabupaten Blora, dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Ada susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah, ketiga presentasi calon guru penggerak, keempat tanya jawab, dan kelima penutup. Baik, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 3 Ramuan kepada Ibu Siti Rahmawati, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nurul Hidayati SPDSD selaku calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 3 Ramuan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SDN 3 Ramuan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga hari ini kita bisa bersama-sama dalam acara diseminasi calon guru penggerak angkatan 10 dengan tema menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada Ibu Nurul Hidayati SPDSD selaku calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 3 Ramuan. Saya berterima kasih karena Ibu Nurul Hidayati bersedia melakukan diseminasi kepada rekan-rekan guru SDN 3 Ramuan mengenai menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga harapan kami adalah apa ilmu yang didapatkan oleh Ibu Nurul selama dalam pendidikan guru penggerak dapat memberikan manfaat kepada guru di SDN 3 Ramuan dan juga secara umum kepada semua siswa dan di SDN 3 Ramuan. Tentu saja harapan kami bahwa saya harapkan dapat terwujud dengan bantuan dan kerjasama dari seluruh rekan guru di SDN 3 Ramuan.
doa dari saya, semoga acara diseminasi ini dapat berjalan dengan lancar sampai acara selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Siti Rohmawati. Acara yang ketiga yaitu presentasi calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Hidayati SPD. Kepada Ibu Nurul Hidayati SPDSD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 3 Kamolan, serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN 3 Kamolan. Di sini saya akan mempresentasikan menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, terutama yaitu praktik penerapan segitiga restitusi. Dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 sampai di modul 1.4, saya harus melaksanakan diseminasi, melaksanakan aksi nyata, menularkan modul 1.4 yaitu modul budaya positif kepada rekan-rekan yang ada di SDN 3 Kamolan. Untuk kegiatan pada siang hari ini yaitu menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, utamanya praktik penerapan segitiga restitusi. Saya sendiri perkenalkan Nurul Hidayati SPDSD dari SDN 3 Kamolan, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Blora. Bersama ibu pendamping saya yaitu ibu fasilitator Ibu Dayang Nevia Apriansari dan juga ibu PP pengajar praktik Ibu Triharumwati. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberikan keberkahan hidup. Selanjutnya agenda pada siang hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua capaian umum, yang ketiga pemahaman inti, selanjutnya eksplorasi konsep, dan yang terakhir yaitu refleksi. Untuk capaian umum yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid, di mana pada kurikulum Merdeka saat ini ya yang sedang kita digembor-gemborkan untuk kurikulum Merdeka, konsep Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu sendiri berpihak pada murid. Ya, ada istilah guru menghamba pada murid, tapi menghamba pada murid di sini bukan diartikan yang negatif, tetapi diartikan yang positif, di mana bukan guru harus sendikodew pada murid, bukan seperti itu, tetapi lebih ke arah yang positif, di mana kita memberikan pendidikan yang sesuai untuk murid, sesuai kodrat keadaan, sesuai kodrat zaman, sesuai kodrat alam, seperti yang sudah kita pelajari dari konsep dari Ki Hajar Dewantara. Jadi guru harus terus belajar supaya bisa mengikuti perkembangan zaman, supaya bisa mengajar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang berpihak pada murid. Itu untuk capaian yang pertama. Yang kedua yaitu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Seperti untuk kurikulum Merdeka ya, untuk sekolah kita untuk tahun depan kan mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sudah melaksanakan kurikulum Merdeka semua. Seperti budaya positif yang sudah kita lakukan setiap hari, kita kenalkan profil pelajar Pancasila pada siswa. Setiap pagi, setiap pembiasaan pagi, anak-anak melaksanakan
itu tepuk profil pelajar Pancasila ya. Jadi untuk memudahkan anak menghafal seperti tepuk profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang mau mempraktekkan Bapak Ibu tepuk profil pelajar Pancasila? Atau sama-sama gitu? Sama-sama, monggo kita sama-sama sambil mengingat, sambil kita biar tidak tegang ya. Monggo, 1, 2, 3. Ada 6 profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global mandiri, gotong royong bernalar kritis dan kreatif. Ayo kerjakan siap, laksanakanlah oke. Ayo semangat kawan-kawan semua. Ayo kerjakan siap, laksanakanlah oke. Ayo semangat kawan-kawan semua. Ya, terima kasih. Jadi tepuk profil pelajar Pancasila kita harapkan setiap pagi dari pembiasaan pagi itu dari anak-anak melalui pembiasaan pagi tadi ya, tepuk profil pelajar Pancasila dari hafal kemudian dapat melaksanakan apa yang ada terkandung di dalamnya. Dan yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Mengenai disiplin positif akan kita bahas lebih lanjut. Monggo next. Ini untuk pertama, monggo Bapak Ibu kita refleksikan bersama ini pertanyaan ini. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pripun? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Monggo. Boleh tidak, boleh. Setuju. Ini kan nanti kita bahas lebih lanjut. Ini baru pertanyaan awal ya. Pribon. Nomor 2 setuju atau tidak? Tidak ya. Untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Bisa setuju. Monggo Pak, next. Nanti kita selami lebih lanjut materi ini, nanti pemahaman Bapak Ibu akan lebih paham ya terkait seperti pertanyaan tadi. Jadi kita akan eksplorasi konsep yang pertama 2.1 tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, 2.2 tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, 2.3 tentang keyakinan kelas, 2.4 tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 2.5 tentang restitusi, utamanya yaitu 5 posisi kontrol guru, dan 2.6 tentang restitusi yaitu segitiga restitusi. Perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Nah, di sini ada sebuah cerita ya. Ada sebuah cerita A dan B, Anda dan teman Anda. Misalnya, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda tadi, B, bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, atau menyuruh Anda agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Kira-kira apabila Anda membayangkan sesuatu yang sangat berharga untuk Anda ada di kepalan tangan Anda, sedangkan teman Anda ingin merebutnya dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara, membujuk mungkin, atau menghardik, merayu. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mempertahankannya.
Ya, mungkin Pak Pri akan mempertahankannya, atau mungkin ada yang akan menyerahkannya. Bisa saja ya, pendapat seseorang kan berbeda-beda. Mungkin ada yang akan mempertahankan, ada yang akan menyerahkannya karena dirayu, karena dibujuk. Itu perbedaannya. Next. Dari ilusi tadi, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, kemudian selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat penguatan karakter, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu yang kebanyakan kita pikirkan deh. Kita bisa mengontrol murid kita bisa membuat murid kita merasa bersalah, penguatan positif, kita memiliki hak untuk memaksa. Itu yang mungkin yang harus paradigma yang harus kita ubah. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Jadi dari ilustrasi yang pertama tadi, sesungguhnya yang memiliki kontrol itu diri kita sendiri ya. Kita mau mengepal benda atau barang berharga kita atau mau melepaskannya, yang memiliki kontrol kan diri kita sendiri, bukan orang lain. Itu perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Yang sesungguhnya memiliki kontrol itu ya diri kita sendiri. Kalau dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak memaksakan apa yang orang lain untuk berpandangan sama dengan kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi meskipun ada kesalahan, misalnya anak melakukan kesalahan, itu kita melihatnya, oh pasti kesalahannya ini ada penyebabnya, ada tujuannya, pasti seperti itu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu untuk stimulus respon. Tapi untuk teori kontrol, hanya saya atau diri saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Untuk stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan. Sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita memberikan kebebasan pada murid, kita berkolaborasi memancing murid untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Untuk stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, sedangkan untuk teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi win-win solution. Model berpikir menang-menang ya, win-win solution. Next. Ini untuk peta konsep modul 1.4. Modul 1.4 Bapak Ibu. Jadi disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan, ini dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ini saling berhubungan. Untuk yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dari situ makna kata disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Untuk semua perilaku memiliki tujuan, itu selanjutnya akan muncul teori motivasi. Teori motivasi sendiri ada 3, di mana ada teori motivasi yang berasal dari luar atau ekstrinsik, dan teori motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri atau intrinsik. Yang dari luar yaitu teori motivasi yang pertama, yaitu untuk menghindari hukuman. Jadi motivasi anak melakukan sesuatu itu yang pertama mungkin karena ingin menghindari hukuman. Dia tidak ingin dihukum, jadi mematuhi aturan seperti itu. Sedangkan yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan. Itu yang dari luar. Dari luar dia ingin mendapat imbalan. Oh, saya ingin dapat hadiah, saya ingin dapat imbalan, karena itu saya mematuhi peraturan. Itu yang motivasi ekstrinsik.
Sedangkan motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri anak itu sendiri, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri, di mana dia itu berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal, dan nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri bisa kita tanamkan pada keyakinan kelas yang nanti kita pelajari lebih lanjut. Selanjutnya yaitu model berpikir menang-menang atau win-win solution, dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dari situ kita dapat mempelajari 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Ini juga modul yang penting Bapak Ibu. Materi yang penting, 5 posisi kontrol guru. Yang mana saya sendiri itu seringnya itu kita memposisikan diri itu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi posisi kontrol yang pertama penghukum, yang posisi kontrol kedua yaitu pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol tersebut, yang posisi kontrol yang masuk ke gagal atau tidak boleh kita lakukan yaitu sebagai penghukum dan juga sebagai pembuat rasa bersalah. Untuk sebagai teman dan pemantau boleh kita lakukan, yang harus kita lakukan itu adalah sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol tersebut untuk menyelesaikan masalah di sekolah atau di kelas, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi di mana ada 3 langkah. Yang pertama yaitu untuk menstabilkan identitas, langkah yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dari apa yang sudah dipaparkan tadi, masuk lagi ke realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap anak itu melakukan kesalahan kan pasti ada alasannya. Itu bisa kita masukkan ke 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lihat anak itu melakukan kesalahan karena apa? Yang pertama dari 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama bisa bertahan hidup. Yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Nanti akan kita paparkan lebih lanjut. Next. Yang pertama, apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Itu makna dari disiplin. Asalnya itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Mana asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya yaitu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Tuh. Jadi ketika anak mendengar kata disiplin, mungkin yang terbersit dalam benak mereka aturan, takut, seperti itu ya. Padahal makna yang sebenarnya tadi seperti itu. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol, setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki sebuah tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang diinginkan ada pada setiap anak di Indonesia yang kita kenal dengan tadi ya, profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Next. Selanjutnya untuk eksplorasi konsep pembelajaran 2.2, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, tadi sudah saya singgung sebentar. Untuk motivasi ada dua, yaitu motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Untuk motivasi eksternal sendiri, yaitu motivasi yang berasal dari luar, bukan dari dalam, dari luar, eksternal dari luar. Sedangkan motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Untuk motivasi eksternal, yang pertama biasanya dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tuh, alasan anak melakukan sesuatu karena dia tidak ingin dihukum, karena dia ingin berada di zona nyaman, tidak dihukum. Itu motivasi eksternal. Biasanya untuk pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Gitu. Sedangkan yang kedua, masih motivasi eksternal juga, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dia melakukan sesuatu, menaati peraturan untuk mendapatkan imbalan atau untuk mendapatkan penghargaan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari benak anak. Dan yang terakhir ada motivasi internal, motivasi dari dalam diri, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Pertanyaan itu yang akan muncul dalam benak anak. Motivasi internal itu akan menjadi tujuan disiplin positif yang kita lakukan di sekolah. Merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 469. Ya, seperti yang Bapak Ibu baca di situ, merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi motivasinya itu ada dari dalam diri anak itu sendiri. Next. Ini Bapak Ibu. Jadi selama ini ketika kita memberikan penghargaan atau hadiah kepada anak di dalam kelas misalnya, itu sesungguhnya kita sudah melakukan ini, dihukum oleh penghargaan. Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya dari eksternal dan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan itu menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Maksudnya seperti apa di sini? Ada pengaruh jangka pendek, jangka panjang, jangka pendek. Ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan juga penghargaan merusak hubungan. Jadi ketika misalnya kita memberikan hadiah kepada anak, kita menyuruh anak untuk melakukan sesuatu di kelas, misalnya, terus nanti yang nilainya bagus Bu Guru beri hadiah, dan ketika suatu saat kita tidak memberi hadiah, anak tidak akan termotivasi untuk mendapatkan nilai bagus. Maksudnya seperti itu. Jadi dihukum oleh penghargaan. Penghargaan di sini kita bertujuan maksudnya bagus untuk memotivasi anak. Tetapi untuk jangka panjang dan jangka pendek yang di situ. Untuk jangka pendeknya kita berhasil memotivasi anak. Tetapi untuk jangka panjang, ketika kita tidak memberikan penghargaan atau tidak memberikan hadiah kepada anak, nanti anak tersebut motivasinya akan berkurang. Nah,
Di sini penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan juga merusak hubungan. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan ya, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik anak. Jadi mereka melakukan sesuatu bukan dari dalam hati mereka. Aku pengen dapat nilai bagus karena nanti mendapat bintang yang banyak dari bu guru, misalnya seperti itu. Atau nanti aku kalau mendapat nilai yang bagus mendapatkan hadiah pensil misalnya. Itu mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasinya itu dari luar, bukan motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kedua, beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan pada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Next, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi ketika kita ingin memberikan apresiasi itu misalnya seperti ini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas. Itu boleh kita lakukan. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kalimat-kalimat seperti itu yang boleh kita lakukan ketika memberikan apresiasi pada murid kita. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu mau memungut atau mengambil atau membersihkan kertas-kertas yang ada di lantai. Seperti itu contoh-contoh dari apresiasi kebajikan. Nah, Bapak Ibu, monggo untuk tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Misalnya, tindakan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah misalnya. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Next. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi yang disuruh mencatat 100 kali itu tadi masuk ke hukuman. Lari mengelilingi lapangan juga termasuk hukuman. Murid diminta push up itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman konsekuensi. Membersihkan tumpahan konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam termasuk hukuman. Untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK itu termasuk konsekuensi. Karena di sini kan biasanya kan anak sudah berkomitmen pada saat pelajaran PJOK, sebelumnya sudah berkomitmen tidak akan terlambat, hadir tepat waktu. Kalau di situ dia terlambat, jadi konsekuensinya itu tadi dia lari mengelilingi lapangan 2 kali, termasuk konsekuensi. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi ketika kita memberikan hukuman, anak itu biasanya akan mengingat-ingatnya terus dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam jangka waktu pendek, karena konsekuensi itu sendiri kan sudah kesepakatan, biasanya kan sudah disepakati bersama. Hukuman anak membenci disiplin,
Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman di situ merupakan paksaan, sedangkan konsekuensi, stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dalam hukuman ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi di situ hanya anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk waktu yang sementara saja atau time out dalam waktu tertentu. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi untuk hukuman itu sifatnya negatif ya. Untuk konsekuensi di situ bersifat positif. Selanjutnya tentang restitusi, Bapak Ibu. Restitusi ini juga hal yang baru yang saya pelajari di pendidikan calon guru penggerak. Sebelumnya, mungkin restitusi itu sendiri sudah sering kita laksanakan di kelas, tetapi kita tidak mengetahui istilah tersebut. Mungkin sudah kita laksanakan, tapi kita belum mengetahui, oh ternyata itu restitusi, seperti itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan kelak dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi di sini kita berkolaborasi dengan murid kita. Kita membantu murid kita untuk menemukan solusi atas kesalahan yang mereka lakukan. Kita tidak langsung menghukum, tidak langsung membuat rasa bersalah. Di restitusi ini kita mengajak murid kita memperbaiki kesalahan mereka dan kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu maksud dari restitusi. Selanjutnya terkait hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Restitusi itu kita tidak langsung memberikan hukuman, tidak memberikan apa, tetapi kita memberikan pilihan ke anak. Kita ajak anak untuk memilih, untuk menemukan solusi dari apa kesalahan yang sudah mereka buat. Dalam restitusi juga yang kedua, yaitu untuk menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ketika sudah tertanam kebaikan dalam hati mereka, tertanam disiplin dalam hati mereka, itu akan berdampak jangka panjang apabila dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena motivasi dari luar, bukan karena motivasi dari orang lain, dari menghindari hukuman atau karena ingin mendapat hadiah. Kalau dari dalam mereka sendiri, itu akan berdampak jangka panjang. Yang ketiga, restitusi. Korban mendapatkan ganti. Korban di sini misalnya anak bertengkar dengan temannya. Itu kan anak kita ajak untuk mencari solusi bersama. Solusi bersama di situ anak yang dirugikan, kita carikan solusi terbaik juga. Jadi di sini ada istilah korban mendapatkan ganti. Dan yang keempat, murid atau anak mendapat penguatan untuk restitusi. Yang kelima, dalam restitusi, masalah terpecahkan. Kita ajak anak untuk memecahkan masalah, bukan langsung kita beri solusi, tetapi solusi itu datang dari dalam diri anak itu sendiri. Kita cukup menuntun anak untuk mendapatkan solusi atau memecahkan masalahnya. Selanjutnya yaitu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dalam restitusi kita mengajarkan murid untuk bertanggung jawab
atas apa yang sudah dilakukan, atas apa yang kesalahan yang dilakukan. Itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dan selanjutnya yaitu restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi kita ajak anak untuk berpikir memecahkan masalah. Kira-kira masalahnya seperti ini, apa yang akan kamu lakukan seperti itu. Dan restitusi, pertanyaan yang biasanya kita berikan pada anak, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, itu biasanya kita lakukan pada anak. Dan yang terakhir itu ada murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia memecahkan masalah tanpa harus masih dendam pada temannya atau orang lain. Di sini tujuan dari restitusi. Jadi untuk hukuman di sini adalah sifatnya negatif, untuk konsekuensi sifatnya netral, sedangkan untuk restitusi sifatnya adalah positif. Jadi untuk menyelesaikan masalah kita sebisa mungkin untuk menggunakan restitusi, jadi yang bersifat positif, tidak menggunakan hukuman. Selanjutnya 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Ya, restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu bukan tawaran, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita ajak anak untuk kita tanya apa yang dia rasakan, kenapa dia melakukan hal itu, kenapa dia melakukan pelanggaran. Itu kita ajak anak untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri-ciri dari restitusi. Selanjutnya, untuk eksplorasi konsep keyakinan kelas. Next, mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Ya, peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu berbeda ya Bapak Ibu. Jadi kalau peraturan itu biasanya dibuatnya hanya sepihak saja. Kita buat peraturan itu hanya yang membuat misalnya dari kita atau dari sekolah, itu peraturan. Untuk keyakinan kelas itu dibuat dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Misalnya guru dengan murid, nah kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu cakupannya lebih luas. Jadi tidak pada poin-poin yang fokus pada poin-poin tertentu, tapi cakupannya lebih luas. Misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Atau mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat pelajaran? Untuk mendukung motivasi intrinsik atau kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan kelas itu cakupannya lebih luas daripada peraturan. Selanjutnya, peraturan kelas cakupannya lebih sedikit, ya, lebih sempit untuk keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas bertujuan untuk menumbuhkan lingkungan yang positif, lingkungan positif untuk menumbuhkan budaya positif. Selanjutnya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Di situ ada kotak yang pertama, ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan,
aktif dalam pembelajaran tertib, dan yang di sebelahnya ada kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang bersemangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Untuk yang keyakinan kelas yang mana Bapak Ibu? Yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Untuk keyakinan kelas yang mana? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu cakupannya lebih luas. Jadi yang keyakinan kelas yang itu ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Saling menyayangi di sini kan cakupannya juga luas. Saling menyayangi di situ bisa masuk misalnya murid tidak bertengkar, itu kan juga termasuk saling menyayangi ya. Cakupannya luas sekali. Kami murid yang bersemangat, kami murid yang semangat belajar, itu juga cakupannya luas. Semangat belajar di sini bisa dengan mengerjakan tugas, belajar kelompok dengan baik, itu kan juga masuk. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, tidak bertengkar dengan temannya, menjenguk temannya sakit, itu juga masuk ke peduli. Tuh, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu cakupannya luas. Nilai-nilai yang tergabung dalam keyakinan kelas itu cakupannya lebih luas daripada peraturan. Selanjutnya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas melalui tabel T dan Y. Di sini ada hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Dapat dilihat di itu ada tabel Y, terlihat, terdengar, dan berperilaku. Itu untuk hormat. Bekerja, terlihat, terdengar, berperilaku. Tuh, untuk tabel T, tabel T-nya seperti itu. Tampak seperti dan tampak tidak tampak seperti. Selanjutnya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas melalui tabel T dan tabel Y. Tampak seperti misalnya datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampaknya keacuh kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang dipinjam dan mengucapkan terima kasih, tidak mengambilkan barang yang dipinjam dan meletakkan sembarangan. Bisa kita lihat pada tabel Y, terlihat, terdengar, dan berperilaku. Terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, dan senantiasa berbuat baik dan berbagi. Terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan saya kembalikan. Jangan berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Selanjutnya, ini selalu peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kira-kira keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas yang terkandung di dalamnya. Bertanggung jawab ya, misalnya bertanggung jawab, itu kan berarti termasuk selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan termasuk bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Pada peraturan kelasnya seperti itu. Kira-kira keyakinan kelasnya yang bisa kita masukkan di situ apa? Bisa saling menghormati, kepedulian, itu juga bisa. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplinan bisa, komitmen juga bisa.
Dilarang melakukan kekerasan. Di sini dilarang melakukan kekerasan bisa masuk ke kepedulian. Dilarang menggunakan narkoba. Komitmen juga bisa. Bergantian atau menunggu giliran. Saling menghormati. Menggunakan masker ini juga keyakinan kelasnya terkait kesehatan, kepedulian bisa. Jangan berlari di kelas atau koridor, bisa kepedulian, bisa keselamatan. Itu untuk keyakinan kelasnya. Next, ini ya. Ini tadi pembagian buku bisa tanggung jawab, bisa menghormati orang lain, komitmen, ada keselamatan, kesehatan, keamanan juga. Jadi pada intinya keyakinan kelas itu cakupannya sangat luas, yang mana peraturan-peraturan itu bisa masuk ke dalam keyakinan kelas. Selanjutnya, untuk selanjutnya yaitu eksplorasi konsep pembelajaran 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 4 kebutuhan dasar ini ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian penguasaan, kebutuhan atas kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan atas kesenangan dan kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup misalnya itu bisa terkait ekonomi. Misalnya anak melakukan kesalahan, kita tanya, kenapa kok kamu datang terlambat? Misalnya dia membantu orang tuanya, ternyata kita telusuri dia membantu orang tuanya bekerja. Bisa saja seperti itu. Itu masuk ke kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup. Atau misalnya masuk ke kebutuhan yang atas kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya anak melakukan kesalahan karena dia itu kurang kasih sayang, dia ingin diperhatikan oleh gurunya. Bisa saja anak bertindak atau bersikap seperti itu. Atau mungkin karena kesenangan, dia terlambat karena ternyata malamnya terlalu menuruti kesenangan, bermain HP, scroll HP ya, TikTok itu sampai tengah malam, akhirnya pada saat masuk sekolah dia terlambat. Mungkin bisa seperti itu. Jadi kita sebelum kita melaksanakan tindakan, kita cari dulu, kita validasi dulu. Anak itu melakukan kesalahan karena apa? Dia itu dasarnya apa? Seperti itu. Ini masuk ke kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5 itu tadi. Selanjutnya ada pembelajaran kelima, eksplorasi konsep yang kelima, yaitu tentang posisi kontrol. Ini juga penting Bapak Ibu. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru di sini ada 5, ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi yang sudah saya singgung di depan, ada posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua ada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Di mana posisi kontrol yang tidak boleh kita lakukan atau disebut identitas gagal tidak boleh kita lakukan, yaitu di mana kita sebagai guru memberikan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu yang tidak boleh kita lakukan, Bapak Ibu. Untuk posisi kontrol yang berhasil boleh kita lakukan, yaitu posisi kontrol sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Dan posisi kontrol yang sukses yang diharapkan yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Untuk yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Ini ciri-cirinya untuk posisi kontrol sebagai penghukum. Guru biasanya menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Itu. Kemudian guru biasanya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, atau rasakan nanti guru hukum. Seperti itu. Hasilnya biasanya itu anak-anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan juga berbohong untuk menutupi kesalahannya. Murid
meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Biarkan saja Pak itu, Bu itu nanti juga marah-marah lagi. Biasanya anak-anak itu akan nanti seperti itu. Itu loh Pak itu ya tukang marah-marah seperti itu gitu. Ya, itu untuk kalau kita memposisikan diri, memposisikan kontrol kita sebagai penghukum. Dampaknya nanti anak itu akan mengulangi kesalahan terus-menerus. Untuk yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah, guru biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya itu seperti ini, ibu itu kecewa sama kamu itu harusnya seperti ini. Ibu kan sudah ini mengatakan kamu harusnya kayak gini, ibu sampai stres. Itu yang bisa dilakukan untuk kita pada saat menempatkan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi hasilnya biasanya siswa menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Muridnya biasanya akan mengucapkan, ya Bu, saya minta maaf. Tapi minta maafnya itu tidak dari dalam hati, karena dia terpaksa, merasa rendah diri. Sedangkan untuk posisi kontrol sebagai teman di sini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Misalnya kita mengucapkan seperti itu. Masa kamu nggak mau? Ingat loh, ibu pernah bantu kamu ini. Nah, itu untuk teman. Kita memposisikan diri sebagai teman. Ketergantungan, hasilnya nanti murid kita ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Nanti murid-murid bisa tanggapannya seperti itu. Untuk dampaknya masih lemah, tidak mandiri dan bertegan, dan murid tergantung pada guru. Sedangkan pada posisi pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, itu yang dikatakan murid. Ketika kita memposisikan diri sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk murid kita, itu boleh kita lakukan. Tetapi yang lebih baik lagi, kita posisikan diri sebagai manajer. Jadi kita mengajak siswa untuk menghargai diri sendiri. Dalam posisi manajer tersebut, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Keyakinan kelas apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu sebagai manajer. Menguatkan pribadi anak, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, dan bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu terkait 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Perlu diingat ya, yang tidak perlu kita lakukan yaitu sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Yang boleh kita lakukan sebagai teman, pemantau, utamanya sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi sebagai misalnya sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang? Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu sebagai penghukum. Itu contoh-contoh kalimat yang dilakukan dalam 5 posisi kontrol tadi. Selanjutnya, bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi abadiah, dan nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya. Iya, kalau kamu tidak ini, saya akan ini. Diberikan konsekuensi untuk membuat tidak nyaman. Itu untuk peraturan, pemantau, konsekuensi. Sedangkan untuk nilai-nilai manajer dan memperbaikinya, apa yang kamu yakini,
bagaimana memperbaiki masalah ini, gitu. Jadi win-win solution. Selanjutnya, eksplorasi konsep untuk yang terakhir yaitu pembelajaran ke-6 segitiga restitusi. Jadi dari rangkaian eksplorasi konsep 1 sampai ke-5 tadi, kita ke eksplorasi yang terakhir segitiga restitusi. Next, segitiga restitusi sendiri ini dipakai untuk menyelesaikan masalah di kelas. Biasanya kita sebagai guru sudah melaksanakan segitiga restitusi, tapi kita belum mengetahui segitiga restitusi itu sendiri. Sudah kita laksanakan, sudah sering kita lakukan, tapi terkadang ternyata itu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ada 3 langkah yang kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Dari menstabilkan identitas, biasanya di awal-awal kita menyelesaikan masalah, kita bisa menanyakan ke anak, kita stabilkan identitas, kita bisa mengucapkan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu untuk menstabilkan identitas. Untuk validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita bisa mengucapkan seperti itu, Bapak Ibu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan pasti tadi berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu dalam segitiga restitusi. Selanjutnya, dalam langkah yang pertama tadi dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi dia sudah berbuat salah tetapi tidak minder, tidak merasa ternyata ternyata itu. Gurunya bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau bapak ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, itu kalimat-kalimat yang bisa dilakukan ketika kita ingin menstabilkan identitas. Istilahnya kita tidak langsung menyalahkan anak, tetapi kita menanyakan dengan kalimat-kalimat yang membuat anak itu merasa lebih positif. Selanjutnya, yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Ini berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ini dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi kita tanyakan ke anak, tujuannya dia melakukan kesalahan itu untuk apa? Kamu kenapa kok melakukan kesalahan itu? Kita hubungkan ke 5 kebutuhan dasar tadi. Ini untuk memvalidasi kebutuhan. Guru bisa berkata seperti ini contohnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Atau mungkin kita ucapkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, jadi kita tanya ke anak alasan-alasannya seperti itu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini hubungannya tadi dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti itu. Next, intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, itu kita bisa tanyakan ke anak seperti itu untuk memperbaiki kesalahannya. Apa saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya seperti apa? Bisa seperti itu. Selanjutnya, ini untuk praktik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Next,
Ya, next ini untuk penjelasan restitusi sendiri tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya kalimat yang bisa diucapkan pada setiap tahap. Jadi segitiga restitusi tadi ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya untuk skenario permasalahan ini yang saya buat kemarin. Contohnya, Laila tidak mengerjakan tugas IPAS. Bu Nurul tidak bisa mengajar pelajaran IPAS di kelas 5 karena mendapat tugas mengikuti kegiatan sosialisasi Juknisbos. Bu Nurul lalu memberikan tugas kepada siswa kelas 5 agar tidak kosong. Namun Laila tidak mengerjakan tugas. Dia malah tiduran di meja dan akhirnya benar-benar tertidur. Saat pengumpulan tugas, Laila tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Bu Nurul menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yaitu Laila. Padahal berdasarkan buku presensinya, dia masuk. Saat istirahat, Bu Nurul pun memanggil Laila untuk klarifikasi. Next, ini untuk percakapannya. Jadi di sini dalam percakapan ini saya mau ada 3 langkah tadi ya dalam segitiga restitusi. Ada 3 langkah tadi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Next, untuk penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, ini untuk video. Untuk videonya yang kami buat kemarin dan juga tanggapan dari siswa. Next, untuk tanggapan dari siswa. Next. Jadi untuk penyelesaian masalah tadi, yang kasus yang saya buat tadi, itu pertama saya memanggil murid kita tanya, tidak langsung kita hukum karena tidak mengerjakan tugas ya. Muridnya tadi tidak langsung kita hukum karena tidak mengerjakan tugas, tapi kita tanya terlebih dahulu, kenapa dia tidak mengerjakan tugas? Dia tidak mengerjakan tugasnya karena apa? Ketika anak sudah menjawab, ketika anak sudah menjelaskan, kita validasi, oh ternyata seperti ini. Terus dari situ kita menanyakan keyakinan kelas, bagaimana, apa sudah sesuai atau belum, seperti itu. Untuk videonya akan saya putarkan ya Bapak Ibu. Kamu tahu tentang kamu kita hidup di sini? Makanya dulu ada kata dijelaskan. Terus itu kemudian spesifikasi ya kemarin. Tapi kan kemarin masuk dulu. Kamu masuk kamu mengerjakan tugas. Kamu masuk tapi tidak mengerjakan tugas. Nah, maka semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Dulu juga sama, dulu kami juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, yang ditandakan apa alasan kamu tidak mengerjakan tugas? Sampai juga kamu yang nggak bisa sama teman, kemudian kamu jadi nganggur di kelas ya, jadi tidak mengerjakan tugasnya. Nah, kamu masih ingat tidak keyakinan masih? Kira-kira sikap dan tindakan kamu itu sesuai tidak dengan keyakinan masih kan? Belum sesuai. Belum sesuai dengan keyakinan masih yang mana? Ya, kita sudah membuat kesepakatan, kita buat keyakinan kelas memang bertanggung jawab atas semua tugas. Nah, kira-kira kamu punya solusi apa tidak untuk memperbaiki kesalahan kamu? Kamu sudah minta maaf pada dulu, kemudian yang terjadi tidak akan dibuat kesalahan karena memang ya misalnya itu kamu harus mengumpulkan tugas dan juga apresiasi sikap dan tanggung jawab kamu. Memberi kembalian. Itu tadi terkait video penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi ya. Jadi di sana kita tidak langsung menghukum siswa atau murid,
yang melakukan kesalahan, tetapi kita tanya dulu mereka melakukan tindakan itu karena apa, yaitu dengan 3 langkah tadi yang ada di dalam segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu presentasi saya terkait modul 1.4 terkait diseminasi modul 1.4 budaya positif program pendidikan calon guru penggerak. Saya sendiri ada di angkatan 10 ya, Kabupaten Blora. Dan yang terakhir untuk refleksi Bapak Ibu, monggo. Hal baru apa yang pertama ya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya atau paradigma Bapak Ibu yang didapatkan? Kira-kira setelah penjelasan, setelah presentasi yang saya lakukan, nomor 1, mungkin ada jawaban lain dari Bapak Ibu, monggo. Oke, dari Bu Ratna, ini kadernya, monggo Bu bisa maju ke depan. Kabarnya tidak cukup. Hal baru yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan yaitu pada materi segitiga restitusi. Selama ini yang saya terapkan pada murid saya mungkin sudah masuk ke segitiga restitusi, namun belum secara keseluruhan. Dari ketiga tahapannya, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sampai menanyakan keyakinan. Mungkin yang saya lakukan baru sampai tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah saja. Karena sebelumnya saya belum tahu tentang segitiga restitusi itu sendiri. Terima kasih Bu Ratna atas refleksinya. Selanjutnya untuk yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Monggo yang mau memberikan refleksinya, oke, Bu Winta, silakan maju ke depan ya Bu, karena ini mic-nya kabelnya perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin, yaitu saya jadi mengetahui bahwa makna disiplin itu sendiri bukan hanya sekedar patuh pada peraturan, tetapi memaksa anak patuh pada peraturan yang mengubah mindset saya bahwa disiplin itu sendiri artinya belajar juga membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dihargai. Terima kasih Bu Winta yang sudah memberikan refleksinya terkait makna disiplin. Sedangkan motivasi intrinsik dari Bapak Ibu yang ingin memberikan refleksinya terkait motivasi intrinsik, silakan. Bu Fitri, ya, monggo Bu. Saya ingin menambahkan yang saya rasakan ketika mengikuti sesi ini terkait materi motivasi intrinsik. Saya sangat tertarik. Saya jadi tahu akan motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, misalnya untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan. Sedangkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri, murid itu sendiri. Sehingga motivasi intrinsik kelak akan berdampak panjang sebagai bekal kehidupannya kelak di masa mendatang yang merupakan tujuan disiplin positif itu sendiri. Terima kasih Bu Fitri atas refleksinya terkait motivasi intrinsik. Refleksi selanjutnya yaitu peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Monggo Bapak Ibu. Oke, Bu Distia, silakan. Peran Among yang saya lakukan selama mengikuti modul ini yaitu dulu
Dulu saya seringkali menempatkan diri sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Karena saya berpikir cara instan tersebut yang paling efektif untuk membuat murid menjadi disiplin, namun saya menyadari hal itu ternyata salah dan berdampak negatif pada peserta didik. Terima kasih Bu Distia atas refleksi untuk para among. Dan yang terakhir, refleksi yang terakhir, saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Mungkin ada yang kemudian refleksinya. Oke, Bu Nur, monggo. Setelah mengikuti modul ini, saya akan menjadi among yang memposisikan kontrol guru, bukan lagi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saya akan merubah mindset saya untuk bisa menjadi posisi kontrol guru sebagai teman atau pemantau. Untuk selanjutnya, utamanya memposisikan posisi kontrol guru sebagai manajer, di mana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing murid menyelesaikan permasalahannya dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan dengan tujuan akhir mengajarkan murid untuk mencari solusi permasalahan mereka, memperbaiki kesalahan mereka, dan mengembalikan murid pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Terima kasih Bu Nur atas refleksinya terkait menjadi among seperti apa setelah mengikuti modul ini. Demikian Bapak Ibu presentasi saya, diseminasi modul 1.4 budaya positif yang dilakukan di sekolah. Aksi nyata yang saya lakukan terkait pendidikan terkait program pendidikan guru penggerak angkatan 10 dari SDN 3 Kamolan, Kabupaten Blora. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi dan pemaparan materi dari Ibu Nurul Hidayati. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru yang sudah menjawab pertanyaan refleksi dari Ibu Nurul Hidayati. Semoga dapat menambah ilmu yang bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru semua. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru semua, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila, murid kelas 5 SDN 3 Kamulan. Saya merasa senang atas sikap Bu Nurul yang tidak langsung memarahi saya karena saya tidak mengerjakan tugas. Saya juga tidak dihukum. Saya ditanya alasan saya tidak mengerjakan tugas, dan saya diajak mengingat kembali keyakinan kelas kami berkaitan dengan tanggung jawab tugas. Saya berjanji akan memperbaiki sikap saya. Saya meminta maaf, tidak akan larut malam lagi, dan akan memperbaiki kesalahan saya dengan mengumpulkan tugas. Terima kasih Bu Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian, saya murid kelas 5 SDN 3 Kamulan. Saya sudah tidak sedih lagi karena teman-teman saya membuli saya, sudah minta maaf. Saya juga sudah diajak masuk ke kelompoknya. Saya merasa senang, Bu Nurul sudah membantu saya. Saya sekarang bisa kembali bermain dan belajar bersama teman-teman. Terima kasih Bu Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alina, murid kelas 5 SDN 3 Kamulan. Saya berbuat salah, tapi saya tidak langsung dimarahi oleh Bu Nurul. Saya dipanggil lalu ditanya, kenapa saya berbuat salah. Saya diajak mengingat kembali keyakinan dewasa, menghargai antar teman. Saya pun menjadi sadar atas kesalahan saya. Saya lalu memperbaiki kesalahan saya. Saya meminta maaf pada Dian. Saya juga meminta maaf pada Pak Pri karena tidak mau mengikuti latihan makro. Saya berjanji akan memperbaiki sikap saya. Terima kasih Bu Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa, siswa kelas 5 SDN 3 Kamolan. Saya merasa senang atas sikap Bu Nurul. Saya berbuat salah tetapi tidak langsung dihukum. Saya ditanya dulu alasan saya berbuat salah. Saya mengingat lagi keyakinan kelas yaitu saling menghargai antar teman. Saya jadi tersadar atas kesalahan saya untuk memperbaiki kesalahan. Saya meminta maaf pada Dian, menerima dia di kelompok takraw saya. Saya juga meminta maaf pada Mbak Pri. Terima kasih Bu Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, banyak ilmu yang saya dapatkan terkait tentang makna kata disiplin itu sendiri. Saya juga belajar tentang teori motivasi intrinsik dan juga teori motivasi ekstrinsik. Selain itu, ada tentang 5 posisi kontrol guru, di mana guru berposisi kontrol sebagai penghukum, guru berposisi sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, juga sebagai manajer. Saya juga belajar tentang segitiga restitusi, di mana dalam menyelesaikan masalah, kita melalui tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi, seperti tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Selanjutnya, hal baru yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan yaitu terkait 5 posisi kontrol guru, di mana dulu saya sering melaksanakan posisi kontrol sebagai seorang penghukum dan juga sebagai pembuat rasa bersalah, di mana saya tercerahkan untuk dapat mengubah posisi kontrol saya menjadi posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan utamanya sebagai manajer. Selanjutnya, ketika saya mempelajari tentang segitiga restitusi, mungkin dulu saya pernah menerapkannya dalam kelas, meskipun belum menerapkan dalam setiap tahapannya. Saya akan memulai dari diri saya sendiri dulu untuk menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah, di mana saya mengajak murid saya menemukan solusi atas permasalahan yang berasal dari diri mereka sendiri, atau win-win solution. Selanjutnya, perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna kata disiplin. Saya jadi tahu bahwa makna kata disiplin itu bukan hanya sekedar mematuhi peraturan atau memaksa anak mematuhi peraturan. Jadi makna disiplin itu sendiri adalah belajar. Kita belajar untuk menggali potensi menuju sebuah tujuan yang kita hargai. Terkait motivasi intrinsik, saya sangat tertarik atas materi tersebut, di mana saya jadi mengetahui tentang motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik, bahwa setiap anak dalam melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran terdapat motivasi dari dalam dirinya, yaitu motivasi intrinsik ataupun motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik seperti untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan, sedangkan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Selanjutnya, peran Among seperti apa yang akan saya lakukan selama mengikuti modul ini, yaitu dulu saya seringkali memposisikan diri sebagai posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Dulu saya berpikir cara instan tersebut sangat efektif untuk membuat anak menjadi patuh atau disiplin. Namun saya menjadi tercerahkan bahwa cara instan tersebut tidaklah efektif dan tidak akan berjalan dalam jangka waktu yang lama. Dalam jangka waktu yang singkat, mungkin anak akan menjadi disiplin, anak akan menjadi patuh, namun ketika apa yang mereka lakukan itu tidak dari dalam hati mereka sendiri, maka tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, yang terakhir, setelah mengikuti modul ini, perbaikan apa yang akan saya lakukan? Kedepannya, saya akan menjadi Among yang memposisikan kontrol guru bukan lagi sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Saya akan memposisikan diri sebagai teman, pemantau, utamanya sebagai manajer.
Saya akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekolah dengan menggunakan praktik segitiga restitusi dan sesuai langkah-langkah yang ada dalam segitiga restitusi seperti menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan hingga ditemukan solusi terbaik dari dalam diri anak itu sendiri atau win-win solution. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.